Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Wahyu, dan kita sudah ada di dalam bagian mengenai gereja, ya, kejatuhan gereja, Wahyu pasal 2 dan pasal 3, di mana di sana Tuhan memanggil para pemenang, ya, di tiap gereja ada 7 gereja yang dipilih sebagai representatif gereja sepanjang zaman. Itu dipilih 7, dan di setiap akhir daripada pesan-pesan itu, maka di sana dikatakan barang siapa menang. Jadi kalau dikatakan barang siapa menang, itu berarti ada yang kalah, ya. Sama seperti kepada orang dunia ini dikatakan barang siapa percaya pada Yesus akan mendapat hidup kekal, dan berarti ada yang tidak percaya. Demikian juga gereja, panggilan para pemenang itu membuktikan dengan sangat jelas bahwa gereja sudah jatuh, ya. Sudah tidak semua lagi orang yang menang. Tapi ingat ya, gereja tetap dia disebut gereja. Gereja itu berarti dia bukan orang dunia, bukan orang yang belum percaya Yesus atau belum lahir baru lah istilahnya. Sudah lahir baru, sudah ada, ya. Dia sudah percaya Tuhan Yesus, mendapatkan hidup kekal. Hanya pertumbuhan itu ya tidak wajar, ya, sehingga dia orang Kristen itu mengalami kegagalan. Kalau kita bilang itu ada lalang gandum, itu satu ladang itu ada hamba yang 5, ada 2 talenta, ada 1 talenta, juga itu hamba sama-sama. Gadis yang bijaksana, gadis bodoh, itu juga semuanya gadis. Dan artinya dalam rumah yang besar, Paulus bilang itu ada banyak perabot. Ada yang dari emas, dan dari kayu, ya, dan sebagainya. Jadi ini membuktikan bahwa dalam dunia gereja atau dalam dunia kekristenan, semuanya yang lahir baru itu dimaksud, ya. Ada yang menang, ada yang kalah, ya. Jadi panggilan para pemenang ini betul-betul jelas membuktikan bahwa gereja sudah jatuh. Saya ada satu buku ini, saya coba dulu mengutip sejarah kejatuhan gereja ini secara garis besar saja. Ini bukunya, buku Pak David Aryono, tapi di sini mengutip, ya, dari Wolfgang Simpson dan juga Dick Iverson. Tahun 30 sampai 100 ini saya cepat aja, ya, gereja kehilangan pelayanan rasuli, ya. Kemudian tahun 130 gereja kehilangan pelayanan kenabian. 150 Masehi gereja kehilangan baptisan dan karunia Roh Kudus. 160 Masehi kepemimpinan majemuk mulai hilang, digantikan jabatan yang tunggal itu, baik uskup, uskup agung, atau akhirnya paus, yang sekarang ini gembala sidang dan sebagainya. Tahun 180 otonomi gereja lokal mulai hilang, jadi semuanya tergantung dari sinodenya itu, ya. Kemudian tahun 185 sampai 200 kebenaran baptisan air mulai hilang, ya. Pelayanan yang amat orang percaya tahun 210 juga hilang, ya. Spontanitas dalam ibadah, ya, ibadah yang 1 Korintus 14 ayat 26 itu, di mana masing-masing kalau beribadah, kalau berkumpul orang Kristen berikan nubuat, ya, bahasa roh ditafsirkan, apa semuanya, saling memberi pengajaran. Itu udah hilang, ya. Jadi hanya nonton aja orang datang, ya, karena mulai fokus kepada gedung, ya. Kemudian ini cepat saja terakhir ini tahun terakhir, ya, ini masih banyak ini, ya. Yang terakhir tahun 1414 Masehi, orang awam tidak boleh minum cawan perjamuan kudus, ya. Dulu perjamuan kudus dengan perjamuan kasih itu sama. Di mereka gereja mula-mula tuh makan apa? Ya makan besar, ya, bukan yang kecil-kecil itu di apa roti yang dikecil-kecilkan begitu. Itu sejarahnya juga. Kejatuhannya itu pendeknya ini tidak bisa disangka lah, ya. Orang yang sama sekali tidak melihat kejatuhan gereja itu, atau dia juga melihat tapi dia tidak terpanggil untuk katakanlah kembali kepada prinsip gereja mula-mula, karena gereja ini sebenarnya hatinya Tuhan. Yesus dengan gereja tidak membedakan dirinya dengan gereja. Karena ketika Saulus menganiaya gereja, itu Yesus bilang, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi sebenarnya gereja itu sesuatu yang sangat ada di hati Tuhan Yesus. Bahkan dia sebenarnya datang ke dunia ini, dia bilang, "Aku akan mendirikan gerejaku," ya.
bukan denominasi, bukan gereja menurut si A, si B, si C, bukan begitu. Aku akan mendirikan gerejaku, ya. Nah, yang mana yang dimaksud gereja Yesus itu, ya? Karena sekarang dalam dunia Kristen banyak juga orang bilang begini begitu. Tapi kita melihatlah, kembalilah dulu harus kepada gereja mula-mula. Khususnya kita lihat Wahyu pasal 2 pasal 3 ini kita akan bicara yang Pergamus. Karena yang Efesus, kejatuhan gereja di Efesus kita sudah singgung itu tentang kasih yang mula-mula, ya. Di situ ada juga pengikut Nikolaus, ya, kita sudah bahas itu juga gereja di Smyrna. Walaupun gereja Smyrna ini gereja yang ya tidak ada teguran di sini sebenarnya, tapi tetap gereja ini jatuh. Ya, walaupun dia gereja ini kaya, ya, Tuhan sendiri menilai ini kaya. Ya, kita sudah bahas di Smyrna ini, luar biasa gereja ini, dia mengalami aniaya. Tapi tetap di bagian terakhir barang siapa menang, berarti di gereja di Smyrna juga ada yang kalah, ya. Barangkali respon mereka terhadap penderitaan ada yang bersungut-sungut atau yang apa, bahkan meninggalkan imannya dan sebagainya. Karena kita masuk kepada Pergamus, ya. Kejatuhan gereja di Pergamus, ya. Kita akan bahas tiga poin aja. Pertama, ajaran Bileam. Kemudian ajaran pengikut Nikolaus yang ayat 15 ini. Dan kemudian upah daripada orang yang menang ini yaitu makan mana yang tersembunyi dan juga mendapatkan batu putih. Itu ayat yang ke bagian terakhir, ayat 17, ya. 3 poin ini aja dulu kita bahas tentang Pergamus ini, ya. Mari kita melihat dulu istilah Pergamos, istilah Yunaninya itu artinya marriage, kawin, ya. Di sini dikatakan bahwa gereja itu, ini kan karena kitab Wahyu itu kitab simbol, itu gereja itu dimaksudkan di sini kawin dengan dunia, menjadi duniawi dia, ya. Apa-apa hal-hal yang dalam dunia ini masuk dia ke dalam gereja, ya. Sehingga gereja ya tidak lagi menjadi gereja yang murni, tapi gereja duniawi, atau kita pakai istilahkan dunia kekristenan yang sudah jatuh ini, ya. Nah, mari kita masuk aja dulu langsung. Ada 2 pujian-pujian ini, kita lihat dulu sebentar. Di sini di Pergamus ada juga yang dipuji, ya. Dikatakan di sini dan engkau berpegang kepada namaku. Berpegang, ada orang-orang di Pergamos ini yang memegang nama Tuhan, ada yang tidak menyangkal imannya, dan juga tidak pada zaman ini ada zaman Antipas, itu saksiku yang setia, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Dia jadi ada orang, ini Antipas, ini sesuatu yang kita boleh singgung dulu sebentar. Antipas itu dalam bahasa Yunani artinya against all, melawan semuanya. Ini saksi Tuhan di tengah-tengah gereja yang jatuh itu, di tengah-tengah gereja Pergamos yang udah kawin dengan dunia itu, ada kelompok yang kita sebut Antipas, kelompok yang menentang segala hal yang bersifat duniawi di dalam gereja itu. Antipas, ya. Jadi against all ini saya beri contoh aja lah, ya, karena langsung aja kita ambil dulu contoh misalnya Martin Luther lah dulu. Ini yang jelas dulu, ya, contohnya yang semua orang tahu. Di tahun 1517 Masehi, di gereja di gedung itu, ya, Wittenberg itu, Jerman, itu Martin Luther menempel 95 dalilnya menentang seluruh praktek gereja di zaman itu Katolik, ya, yang sudah merosot luar biasa. Kalau saudara ada baca bukunya itu, Paus bisa ada yang perempuan, bisa ada yang punya anak, bahkan banyak, ya, bukan hanya perjinahan rohani, bahkan perjinahan jasmani pun ada. Itu ada bukunya, ada 2 bukunya itu, kalau mau baca itu lihat dulu, karena itu nggak diekspos juga, nggak terlalu lah, ya. Jadi ada surat penghapusan dosa, kita lihat juga di situ waktu itu praktek-praktek yang sudah terlalu sangat menyimpang lah dari Alkitab lah, ya. Nah, itu makanya Martin Luther 3 sih intinya, ya. Sola Scriptura artinya hanya Alkitab, tidak boleh. Karena Katolik bilang tidak ada sola Scriptura, mereka tetap ajaran-ajaran Paus atau ajaran-ajaran orang-orang kudus macam-macam. Sola Gracia,
hanya kasih karunia, dan sola fide, hanya iman. Karena waktu itu orang bisa dengan perbuatan juga masuk ke dalam kerajaan surga, kira-kira begitu ya. Nah di sini Martin Luther itu against all. Waktu itu semuanya nggak ada yang kayak dia, tapi Martin Luther berdiri menentang. Ya memang bukan dia yang pertama, ada John Knox atau ada beberapa itu, John Huss atau siapa tuh, yang John Wycliffe yang ada beberapa reformator sebelum dia, tapi di saat itu dia benar-benar menentang semuanya. Ya, ada kemungkinan dia bisa dibakar dalam tiang pembakaran itu, karena di zaman itu kalau sesat jadi bisa dibakar. Ya, ini yang menerjemahkan Alkitab itu kayaknya dibakar juga itu. Jadi ini Martin Luther tipe atau contoh lah dalam sejarah orang yang pedulilah ya, orang yang menentang semuanya, antipas lah. Antipas ini banyak dalam setiap zaman tuh, selalu ada. Ya, orang-orang yang menentang keduniaan atau kejatuhan gereja atau keduniawian gereja begitu ya. Ini bukan dia karena sakit hati, enggak, itu panggilan. Enggak bisa dia melawan itu, ya. Jadi kayak Yeremia mencoba ada firman dalam dia, waktu itu Yeremia tinggal di dalam dunia kekristenan yang dalam dunia Israel yang udah merosot banget ya. Israel dibuang ke Babel dan di akhir sebagian juga lari ke Mesir dan sebagainya. Merosot sekali, sehingga Yeremia ketika dia dapat firman Nabi Yeremia ini, dia mau coba tahan. Karena kalau dia ngomong, dia pasti menentang semuanya di zaman itu. Tapi dia nggak bisa tahan. Toh akhirnya dia harus menyerah, dia harus menyampaikan itu. Walaupun akibatnya konflik, dan menurut tradisi itu Yeremia digergaji itu di Mesir. Jadi ini panggilan, bukan karena motif-motif lain. Karena tidak ada seorang pun yang sebenarnya mau begitu, menentang semua. Nggak ada, umumnya orang cari aman pada dasarnya ya. Orang itu cari aman, berusaha jangan ada konflik, karena itu menyangkut uang, kemuliaan manusia, perut, dan sebagainya. Jadi kalau orang udah berani dia menentang semuanya, itu berarti panggilan. Ya udah nggak mungkin lagi itu, karena dengan akal sehat pun tidak ada orang yang mau melakukan itu. Tapi ada panggilan ya. Ada banyak dalam sejarah. Saya beri contoh salah satu Bosmani yang sering saya sebut tuh. Ada satu biografinya dia, buku itu. Judulnya Against the Tide. Melawan arus. Karena di arus itu zamannya orang berbeda dengan yang di Alkitab masalah. Jadi Watchmeni berusaha kembali kepada praktek gereja mula-mula. Untuk itu dia harus bayar harga. Ya waktu itu dia juga melawan komunis ya. Dia masuk penjara komunis itu. Seorang juga pernah bilang gini, kalau ikan-ikan yang hidup itu katanya, kalau di sungai-sungai kalau kita lihat itu, ikan-ikan yang kecil-kecil yang hidup itu selalu kan dia ngelawan arus tuh. Misalnya arusnya ke sini, dia tuh ikannya bergerak-gerak gitu, ngelawan arus dia. Hanya satu kategori ikan yang nggak melawan arus, itu ikan mati. Jadi dalam dunia kekristenan, orang-orang yang ikut arus dunia kekristenan, nah itu sebenarnya nggak ada sesuatu yang live di dalam, nggak ada hayat yang membara gitu istilahnya ya. Dia ikut arus karena ya dia cari aman istilahnya begitu loh. Cari uang, cari jabatan ya, cari keuntungan dari ibadah, cari macam-macam. Orang yang begini dalam dunia kekristenan ya tentu bukan pemenang. Ya dia dipanggil tentu, tapi kan firman Tuhan bilang yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Para pemenang itu bukan hanya dipanggil, dipilih, tapi yang oleh kasih karunia Tuhan bisa setia sampai akhir ya. Setia against the tide, against all, menentang semua. Bukan karena dia sakit hati, bukan. Tapi karena itu panggilan, ya. Antipas di tiap zaman itu panggilan, ya. Dia pun tidak bisa melawan panggilannya itu. Dia harus jalankan itu. Apapun yang terjadi, apapun harganya. Antipas pasti dia akan kayak ikan yang hidup itu, melawan arus ya, against the tide. Oke. Kemudian di sini apa yang dilawan oleh si antipas ini ya? Yang pertama, ajaran Bileam. Ini Bileam ini dalam sejarah ini ya. Ingat ya, dalam sejarah ada orang yang nabi, bukan nabi orang Israel, nabi bangsa asing lah ya, kita bilang lah ya, yang menjalankan praktek upah ya. Kalau menenung atau apa bernubuat atau apa itu ada upah ya.
Jangan disamakan, nanti saya mau bicara dulu bedanya upah yang maksud Paulus itu seorang pekerja patut mendapat upahnya dengan yang Bileam. Oh, itu bedanya langit dan bumi. Jadi begini. Kalau Bileam itu memang profesinya. Profesinya sebagai petenung, sebagai apa ya, nabi, katakan begitulah ya. Yang kalau dia bernubuat, ya dia harus dibayar. Ya. Nggak ada orang di zaman tahu kalau panggil Bileam mesti bayar. Ya, karena itu ya kayak dagang lah ya. Kalau menjual nubuat, menjual firman, menjual apa itu harus bayar. Bahkan seorang dalam dunia kekristenan berulang-ulang saya sebut itu. Soalnya terkenal sekali dia ini, dan dia jujur juga ya. Ya jujur juga, dia bilang kalau Anda makan di restoran Padang kan bayar kan? Nah, kalau saudara nanti datang ke satu denominasi atau gedung atau apa, dengarkan firman Tuhan, makan rohani gitu, ya bayarlah. Ya, itu namanya ajaran Bileam. Itu sudah menjadi ajaran dalam dunia kekristenan, enggak lagi enggak lagi disalahkan kalau udah jadi ajaran. Lain praktek. Kayak di sini ya, kalau nanti kita lihat yang Nikolaus ya, di jemaat Efesus itu baru praktek. Beberapa orang mempraktekkan gaya-gaya atau Nikolaus itu. Praktek ya. Baru nanti di sini di Pergamus dia udah jadi ajaran. Kalau udah jadi ajaran itu sudah dipandang benar. Mayoritas sudah terima itu. Sama dalam dunia kekristenan. Ya. Jadi pendeta profesi dikasih gaji itu biasa. Ya. Itu karena itu sudah jadi ajaran Bileam. Tapi itu ajaran Bileam. Beda yang Paulus bilang. Paulus bilang, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Itu artinya seorang pekerja memang patut mendapat upahnya, tapi bukan membuat sistem dalam dunia kekristenan, sistem gaji ini, sistem dagang, bukan itu. Karena begini, Paulus sendiri kalau orang baca lah ya, dengan sekali baca aja lah ya, enggak usah lah berkali-kali itu. Baca aja satu kali setiap ucapan yang Paulus ucapkan mengenai soal upah itu. Orang langsung tahu kok bahwa yang dimaksud Paulus bukan ajaran Bileam. Yang dimaksud Paulus itu bahwa seorang pekerja ya kalau misalnya dia melayani, dia kalau ada orang tergerak memberikan, itu nggak apa-apa. Ya. Paulus sendiri hidup ya kadang-kadang dibantu oleh gereja di Filipi sekali-sekali ya. Dibantu oleh barangkali ada orang-orang kayak Gaius atau apa pribadi-pribadi, dia keluarga-keluarga ya, atau dia menumpang ya dalam apa di rumah Priscilla, Aquila dan sebagainya. Itu biasa. Itu yang maksud Paulus upah. Bukan sistem Bileam yang dagang di bait suci yang kayak orang Farisi kerjakan itu. Itu bedanya langit dan bumi jelas, karena kalau yang Paulus bicarakan gereja itu konteksnya organisme, tidak ada sistemnya organisasi yang ada manajernya, kembali sidang itu planning, organizing, leading, controlling, dan dia berikan sistem gaji. Ya. Jadi beda sekali itu. Ya, jadi kalau orang yang melihat ya, nah ini kadang-kadang ya kalau orang melihat ya, atau orang mau bela diri ya bisa aja dibela diri. Dia sebenarnya sedang membela ajaran Bileam, ajaran dagang dalam kekristenan itu Bileam, udah jelas itu, ya. Karena di sana udah profesi, orang melayani profesi. Bukan lagi pelayanan itu kayak Paulus atau Petrus atau bukan itu, atau Rasul Yohanes bukan. Ya udah jatuh gereja itu, udah jadi profesi ya itu. Bileam ya. Oke lah, diharapkan ini kita mengerti lah ya ajaran Bileam ini ya. Ajaran yang beda dengan yang dimaksud Paulus itu upah itu. Bahkan Paulus pun bekerja ya, sekali-sekali bekerja juga, dia bikin kemah. Oke, kita masuk poin yang kedua, ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus ini bukan seorang pemimpin di sini. Ada memang orang yang tujuh itu orang itu yang dipilih itu ada namanya Nikolaus, tapi dia tidak memberikan ajaran apa-apa. Kalau ini di sini kan ada ini ayat yang 15 saya baca ya. Ini gereja Pergamus ini. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Kalau yang di Efesus itu masih pengikut, masih perbuatan, masih praktek. Tapi dalam Pergamos, ini sudah jadi ajaran. Sudah dianggap benar. Apa ini Nikolaus? Nikolaus ini karena dia bukan orang ya, bukan pemimpin yang memberikan pengajaran pada zaman itu. Maka pastilah Nikolaus ini sesuai sifat dasar kitab ini dia merupakan simbol. Niko dengan Laos.
itu istilah Yunani Niko dengan Laos. Niko itu artinya menaklukkan. Laos itu artinya laity ya, kaum awam. Jadi Nikolaus itu ajaran yang membenarkan para pemimpin menaklukkan kaum awam dengan cara dia menarik murid-murid membelah gereja. Kami kaum imam, situ kaum awam. Kau cari uang kerja, kami di sini kerja firman. Tanda kutip ya. Upahmu bayar ke sini. Dibelah gitu ya. Ada juga di pembelahan itu jemaat, kalau di Katolik, kalau di Protestan itu jemaat dengan pendeta. Dibelah ya. Ini Nikolaus, dan itu sudah menjadi ajaran, sudah dipandang benar maksud saya. Enggak lagi praktek, sudah benar. Dalam dunia kekristenan sudah benar. Kalau orang mau jadi pendeta, kalau ditanya, kamu cita-cita apa? Jadi pendeta? Jawab jarang yang begitu ya. Ada juga saya dengar seorang jadi pendeta. Oh, itu profesi. Artinya itu nanti dia digaji, dibayar apa semuanya, itu kayak bekerja lah. Itulah sebenarnya itu Nikolaus. Dia menaklukkan kaum awam, dia mengatakan bahwa kamu ini atau dia bilang kau jemaatku, aku ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin di sini, bayar, entah itu namanya perpuluhan, kolektor, entah itu namanya buah sulung, nah macam-macam lah. Apapun juga itu, tapi tarik uang. Gereja mula-mula enggak ada praktek begitu, enggak ada. Gereja mula-mula tuh orang digerakkan Tuhan, memberikan, ada ladangnya dijual apa semuanya, rumahnya atau apa. Nanti uangnya itu dikumpulin untuk dikerjakan, bagi-bagi lagi ke orang-orang miskin, orang kudus, janda-janda, orang-orang yatim piatu apa semua. Sementara pelayan firmannya ini nggak ada urusannya dengan uang itu. Oh, pelayan firmannya ini hidup seperti model Paulus. Ya, dia kadang-kadang bekerja, dia kadang-kadang mendapat persembahan dari beberapa orang atau dari gereja tertentu. Nggak ada. Kalau yang sekarang kan lain, itu ajaran Bileam mendagang itu lain sekali. Semoga yang melihatlah ya. Ini karena begini ya. Kalau memang orang sudah nggak dipanggil, nggak dipilih lah, saya bilang ya. Kalau dipanggil ya semuanya dipanggil. Memang kalau orang nggak dipilih, ya udah dia akan membantah. Karena sudah jadi ajaran. Dalam dunia kekristenan ini sudah jadi ajaran, baik Bileam, baik Nikolaus. Nah kalau orang-orang yang dipilih, dia akan menentang ini semua, apapun resikonya ya, dia akan bicara apa adanya. Ya sampai nanti di hari pengadilan Kristus, nah di situ harus dibukakan semuanya. Karena Tuhan Yesus janji, tak ada sesuatu yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Ya, disitulah dibuka, ketahuan siapa yang mendukung ajaran Nikolaus, Bileam, nanti ada lagi Jebel ya. Siapa yang melayani cari untung, ibadah cari untung, jual firman Tuhan, siapa yang sungguh-sungguh melayani. Siapa yang melayani tapi narik murid kepada dirinya, siapa yang hanya memperlengkapi, itu dibukakan semua di sana di pengadilan Kristus. Kalau sekarang di sini ya semuanya dianggap benar karena sudah jadi ajaran. Ya, sudah jadi ajaran, dianggap benar ya. Semoga yang mendengarkan saya ini umat pilihan Tuhan semua, jadi dia paham ya gitu ya. Karena umat pilihan Tuhan tuh kalau semoga janganlah ya saya ini video saya nih jatuh ke tangan orang yang nggak tepat ya. Nggak ada gunanya, kayak buang mutiara ke babi begitu ya. Nggak ada gunanya gitu. Makanya itu sebenarnya jangan kau lemparkan mutiaramu kepada babi. Nanti kalau dia injak itu dianggap nggak ada artinya, bahkan dia nyerang kita. Semoga ya ini doa saya. Karena begitu jelas sekali bagi umat pilihan Tuhan, ini sangat jelas sekali ajaran ini ya. Baik Bileam, baik Nikolaus yang merajalela yang sudah jadi ajaran dalam dunia kekristenan, denominasi juga itu dianggap benar toh. Padahal denominasi itu termasuk ajaran Nikolaus. Denominasi itulah yang memecah tubuh Kristus itu. Para pemimpin narik murid kepada dirinya, narik lagi. Itu kalau Paulus bilang tuh serigala ganas itu yang ada di Kisah Para Rasul 20. Tapi itu dianggap benar. Kalau orang mau melayani full time terpanggil Tuhan katanya. Full time dia melayani, dia akan tarik murid. Atau dia akan digaji menurut sistem ajaran Bileam. Sama. Jadi kalau udah begitu, udah ajaran, ya itu benar. Tapi saya yakin itu hanya orang-orang yang dipanggil, bukan yang dipilih. Kalau yang dipilih, dia akan kembali kepada hati Tuhan. Apa sih Tuhan maksudmu? Ketika Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku. Bukan gerejanya si A, si B, si C. Bukan. Aku akan mendirikan gerejaku. Dan kalau orang umat pilihan Tuhan itu melihat, betapa hebat cinta Tuhan kepada gereja. Sehingga dia tidak membedakan dirinya lagi.
Yesus nggak bedakan lagi. Siapa yang menganiaya umat pilihannya itu sama dengan menganiaya Yesus. Orang yang akan melihat ini dia nggak akan mungkin mencabik-cabik gereja menjadi ribuan denominasi, nggak akan ambil bagian dalam perbuatan jahat seperti itu. Mencabik-cabik, menarik murid kepada dirinya, bukan hanya murid yang ditarik, duitnya juga. Kadang-kadang ajarannya pun kejam juga. Buah sulung itu kejam itu. Gaji sebulan, bulan Januari tarik. Itu kutip ayat dari Perjanjian Lama. Dari Amsal, saya pernah dengar tuh. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Waduh, memang hamba Mamon ini luar biasa ini. Tapi mereka bisa jadi kayanya luar biasa. Bisa kayanya. Enak lah. Cuma ngomong cuap-cuap firman Tuhan dapat duit. Tapi di dalam dunia kekristenan itu dibilang berkat. Nah ini. Jadi pokoknya kalau udah ajaran udah repot ya. Ya sudahlah, kita serahkan aja kepada hari penghakiman nantilah. Di mana di sana semuanya akan jelas ya. Yang belang, yang abu-abu, yang jelas semuanya di situ ya. Ya, puji Tuhan lah ya. Kemudian sebagai penutup lah ya, upah untuk para pemenang ini, mana tersembunyi. Kalau mana yang nggak tersembunyi itu yang dimakan oleh bangsa Israel itu di padang gurun itu semuanya tuh dimakan oleh mereka itu. Tapi kalau ini mana tersembunyi, karena di padang gurun itu ada berapa 600.000 yang masuk kan cuma Joshua Kaleb. Itu banyak yang dipanggil itu, sedikit yang masuk ya. Nah, Joshua dan Kaleb itulah yang mendapat mana yang tersembunyi. Kenapa demikian? Ketika yang ratusan, ribuan, yang 12 mengintai itu ya, dia melihat tantangan, dia bilang kita kecil, dia besar, tapi Joshua dengan Kaleb ngomongnya lain. Mereka akan kita telan. Itu makanan bagi Joshua dan Kaleb. Makanan, tantangan itu makanan. Itu mana tersembunyi itu bagi orang-orang yang terpilih seperti Joshua Kaleb. Tapi bagi orang-orang dan pengintai yang lain, 10 pengintai yang lain, wah itu tantangan itu ya. Ini mana tersembunyi. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk against all atau against the tide, dia punya makanan yang tersendiri, yang tersembunyi, yang dia nikmati bersama dengan Tuhan. Enggak semua orang dalam perkemahan makan itu dia makan itu ya, dia menikmati, dan akibat dia makan dia menjadi batu putih strong ya. Sini nih, batu itu bicara soal apa? Karakter ya. Kayak Petrus namanya Simon ya, artinya buluh yang goyang-goyang begini kena angin, ganti kata Yesus jadi Petrus, batu karang, tangguh dia. Begitulah para orang yang dipilih itu, para pemenang, makan mana tersembunyi yang nggak dimakan dalam perkemahan dalam kekristenan, nggak dimakan itu. Dia makan, makanannya ada tersembunyi, hanya dia yang makan itu. Tapi akibat dia makan itu, dia menjadi kuat, menjadi kayak batu putih, strong. Oke, puji Tuhan. Kesimpulannya ya, mana yang dipanggil sudah dipilih, ya para pemenang itu yang dipilih lah ya tentunya. Oke, haleluya, amin.